pagi hari ini. Saudara, kita sedang merayakan hari Pentakosta, di mana hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 1. Lah kok ke situ ya? Ya. Kenapa nggak Kisah Rasul? Nah, Saudara, Roma 12 ayat 1. Coba, saudara sudah hafal nggak, saudara? Saya bahas ini sampai sudah mau masuk 2 bulan tanpa buka Alkitab. Mari. Ada yang bisa? Roma 12 ayat 1. Oke, enggak apa-apa, jangan takut-takut kalau tahu. Ada? Ada yang bisa mengatakannya tanpa melihat Alkitab? Ada? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita sudah membahas tentang persembahan yang benar, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sekarang kita masuk, kemarin sudah hidup dan kudus tidak bisa dipisahkan. Amin, saudara. Hidup dan kudus tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena yang bisa menghidupkan adalah roh, ya. Roh Allah yang bisa menghidupkan, sehingga di sana dipakai kata living, di mana sangat erat dengan perumpamaan sebuah pohon yang ditanam, yang bisa menghasilkan buah yang berguna dan sampai bisa menghasilkan buah-buah. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus, amin, yang membuat anak Tuhan bertumbuh dan sampai berbuah. Roh Kudus yang menghidupkan kita sehingga kita bisa menghidupkan orang lain. Bukan mati kita datang tumpang tangan, atau kita datang ke kuburan terus orang-orangnya bisa hidup. Tidak, saudara. Hidup kita berdampak. Jadi hidup. Nah, saudara, ada nggak yang penasaran Roh Kudus? Kok disebut Roh Kudus? Jadi Holy Spirit tidak satu kata dan menggambarkan sebuah pribadi. Tetapi kenapa harus 2 kata dan menggambarkan seorang pribadi? Karena memang tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus berarti roh, spirit, roh, yang bisa berarti Roh Kudus digabung menjadi roh Allah, di mana roh yang kudus. Jadi hidup dan kudus dalam Roma 12 ayat 1 tidak bisa dipisahkan. Amin, saudara. Karena yang dimaksud di situ supaya kita hidup berbuah di dalam Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Hidup, roh yang memberi hidup adalah roh dan kudus. Kita masuk kepada kudus, saudara. Namun sebelumnya kita akan membahas bagaimana tentang kudus, karena waktu kita diberikan waktu hanya singkat oleh pemerintah supaya tidak berkumpul terlalu lama. Jadi karena minggu ini kita adakan ibadah 2 kali, jadi saudara yang dapat firman Tuhan pagi hari ini, yang tidak ibadah mungkin bisa mengikutinya, kami akan langsung tayangkan di YouTube. Dan untuk nanti sore yang sudah datang pagi hari ini, yang masih penasaran dengan khotbah pagi hari ini, bisa disambung nanti sore. Saudara bisa mengikutinya lewat Facebook, bisa lewat YouTube juga bisa. Ya, saudara, supaya saudara tidak mendapatkan setengah-setengah, tapi karena memang keadaan waktu, jadi harus kita batasi. Nah, saudara yang kekasih, kita akan membahas kudus, tetapi kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Roh Kudus atau pekerjaan roh atau yang menghidupkan. Yang dimaksud di sini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang benar-benar bertumbuh, berdampak. Saudara, karena memang Roh Kudus yang memberi kehidupan. Mari buka Yehezkiel pasal 47. Saudara masih, apa iya? Memang benar, saudara, roh yang memberi kehidupan. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh itu yang memberi kehidupan. Nah, saudara, namun lebih tepatnya lagi Roh Kudus yang luar biasa. Tidak hanya hidup apa adanya dan hidup sebagaimana mestinya orang-orang di luar sana, tetapi dengan Roh Kudus kita akan hidup menjadi berdampak. Saudara, Yehezkiel pasal 47 di sana dikatakan sungai yang keluar dari bait suci.
Dan saudara, di sini bercerita tentang seorang Yehezkiel dalam penglihatannya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Kita akan bahas air kok kenapa keluar dari pintu ambang bait suci dan mengalir menuju timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Ayat 2. Lalu digiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku keliling keluar dari luar menuju pintu gerbang luar dan menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur. Saudara perhatikan, orang itu memegang tali pengukur. Saya ceritakan supaya lebih cepat. Dan waktu air itu mengalir, menggenang, dan pertama kali diukur sampai ke pergelangan kaki Yehezkiel. Yang kedua kali sampai di lutut. Dan yang ketiga kali sekarang sudah sampai di pinggang. Dan yang terakhir sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Semua hamba-hamba Tuhan sepakat bahwa penafsiran ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Air yang dimaksud adalah air. Yang dimaksud dengan air itu memberi kehidupan. Ya saudara, ada nggak yang bisa makan tapi yang bisa hidup tanpa makan? Yang penting ada air. Ya, saudara bisa lebih tahan mana? Tahan lapar atau tahan air? Tahan lapar ya saudara. Tapi kalau saudara nggak minum, nggak makan, pohon aja kalau nggak disiram terus, kecuali ini ya, pohon buatan ya, bunga buatan. Kalau namanya ada kehidupan, harus namanya ada air. Air memberi hidup, baik kepada tumbuhan maupun kepada manusia. Air memberi hidup. Jadi sepakat bahwa air yang dimaksud di sini adalah air kehidupan, yaitu Roh Kudus. Keluar dari tempat kudus. Bait suci Allah adalah tempat kudus. Saudara, kita akan belajar tentang kok keluar dari bait suci Allah. Sebenarnya bait suci Allah tempat kudus, di mana orang tidak bisa dapat datang dengan begitu saja. Tetapi ini malah sebaliknya. Kenapa air itu malah keluar dari tempat kudus? Saudara yang kekasih, kita lihat bagaimana Yehezkiel ini berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Amin. Saudara yang tadinya berdoa sungguh-sungguh, mungkin baru dipenuhkan, mungkin sampai mata kaki, baru diisi sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Ada saatnya yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus adalah penuh yang meluap-luap. Bahkan digambarkan di sini seperti sungai, dan bila Yehezkiel sendiri bahkan bisa berenang di sana. Tapi yang lebih luar biasanya lagi saudara, mari kita baca ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi pantai. Jadi ceritanya Yehezkiel sudah terbawa arus sungai. Jadi sekarang dia dari ujung sana, dari tempat di mana sungai itu mengalir, dia balik kembali ke arah bait suci. Dia mengikuti sepanjang perjalanan sungai itu apa yang terjadi. Dalam perjalanan pulang ayat 7, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Jadi kiri dan kanan. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan turun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Ia yang mengandung banyak air, yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Saudara tahu air Laut Asin? Ada kehidupankah di sana? Nah, kenapa Laut Asin tidak ada kehidupan? Karena hanya menerima tetapi tidak membuang, ya. Jadi hati-hati saudara ya, yang hanya bisa menerima tapi tidak bisa memberi, nanti lama-lama jadi laut asin. Tidak ada kehidupan. Itu di sana jentik nyamuk aja nggak bisa hidup di sana ya saudara. Manusia aja ditenggelamkan di sana, lautnya nggak bisa terima saudara, ngambang.
angkat, nggak perlu pelampung di sana. Bastian, Vanes kalau ke sana mama nggak perlu jagain, nggak bakalan tenggelam ya. Nah itu laut asin, tapi luar biasa oleh air yang namanya Roh Kudus menjadi tawar, artinya ada kehidupan. Ada di penjelasan di sini. Ada air menjadi tawar sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang hidup berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi sungai dari Enggedi sampai Ekline. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Saudara tahu pukat kan, tempat menjala alat untuk menjala ikan. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar. Masuk akal nggak saudara? Sungai tapi dalamnya ada ikan-ikan seperti di laut yang besar ya saudara. Sangat banyak Alkitab katakan. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat pengambil garam. Luar biasa saudara ya. Garam terang dunia. Di sungai bisa menghasilkan garam. Dan air asin dan air tawar bisa dipisahkan sebagaimana fungsinya. Saudara bisa menggambarkan sungai seperti apa itu saudara? Dan pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada buahnya yang baru. Pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara sampai di sini mengerti? Inilah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Jadi jangan anggap sepele Roh Kudus saudara. Inilah tujuan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Yehezkiel 47 sama dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Amin. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, sampai ke ujung dunia. Sekali lagi saya tekankan, ujung dunia itu bukan saudara beli tiket terus keliling dunia cari ujung dunianya, tetapi sampai di mana kakimu berada, kamu tetap harus jadi saksi. Amin. Gak bisa pilih-pilih. Saya mau jadi saksi kalau di gereja saja. Saya mau jadi saksi kalau sama orang yang saya tidak kenal saja. Karena cuma ketemu sekali. Dia hanya lihat covernya kita saja yang sementara. Tidak bisa. Sampai ke ujung dunia jadi saksi. Amin. Jadi pekerjaan Roh Kudus menjadi nyata. Air itu menjadi nyata. Pekerjaan Roh Kudus menjadi nyata kalau kuasa Tuhan. Kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Yesaya 61. Ada yang sudah dahulu baca Yesaya 61. Yesaya 61 ayatnya yang ke 1. Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Kudus Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Orang sengsara. Terus orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Amin, haleluya. Seterusnya kita boleh baca pekerjaan Roh Kudus. Tidak jauh berbeda dengan Yehezkiel pasal 47. Saudara buka di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 sama dengan Yehezkiel 47 ya. Wahyu 22 sama dengan Yehezkiel 47. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih. Di sini lebih jelas lagi, sungai air kehidupan. Jadi kuasa Roh Kudus itu adalah sungai air kehidupan. Amin. Yang jernih bagaikan kristal, kudus, murni, ya saudara, dan mengalir keluar takhta Allah sama keluar dari bait suci Allah. Dan takhta anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan.
Saudara, kenapa harus dibilang pohon kehidupan, tidak pohon saja? Karena pohon yang dimaksud di sini, di mana Roh Kudus bekerja, pohon itu tidak hanya tumbuh begitu saja, tetapi kita sudah baca di dalam Yehezkiel, sampai daun-daunnya bermanfaat menjadi obat-obatan. Amin. Berfungsi sebagaimana mestinya. Kehidupan yang 12 kali, yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kita akan bahas ayat 4 nanti sore. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan ada tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada. Saya jangan dulu sampai di sana. Saudara, tentang kekudusan Roh Kudus. Jadi kita sedang berbicara tentang bagaimana air kehidupan di dalam Yehezkiel 47. Pekerjaan Roh Kudus. Jadi fungsi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita adalah supaya kita bisa diutus menjadi seperti yang saya katakan, tidak bisa, kita adalah duta besar kerajaan Allah. Amin. Kita wajib mempromosikan kerajaan Allah kepada dunia ini supaya banyak yang mau ke sana. Dan kalau boleh nggak cuma wisata naik turun ya, tetapi tinggal tetap di sana bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja luar biasa. Saudara, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, apapun yang kita sentuh hidup. Amin. Apapun yang kita kerjakan berhasil. Haleluya. Dimanapun kita berada, sekalipun ini tempat gersang, tidak ada kehidupan. Tapi kalau ada Roh Kudus di sana, ada kehidupan. Amin. Mustahil. Bertahun-tahun saya berdoa buat suami saya, buat istri saya, buat anak saya, tidak ada perubahan. Kalau semua cara sudah dipakai, berarti masih ada satu cara yang belum dipakai. Kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Ketika murid-muridnya dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan berarti mereka terlepas dari penderitaan. Bukan berarti kuasa Roh Kudus itu membuat mereka menjadi kebal akan yang namanya sengsara. Tetapi fungsi utama adalah mereka melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Amin. Menyembuhkan orang sakit, memberi kelepasan, memberikan kabar baik kepada orang yang miskin, yang letih lesu mendapatkan kabar sukacita, yang orang-orang yang tidak ada harapan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Amin. Semua pekerjaan Roh Kudus mengarahnya kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Amin. Dan itu tujuannya. Saudara harus hidup menjadi saksi dan berkat Tuhan. Dan tidak bisa tidak kalau tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Saya sekian lama jadi anak Tuhan, tidak pernah dan belum bisa berbahasa roh. Saudara, bahasa roh memang adalah tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi ada beberapa kasus di dalam perjanjian lama, pekerjaan Roh Kudus itu nyata tidak dengan berbahasa lidah, tetapi firman Tuhan katakan, ketika Tuhan memilih orang-orang pilihannya untuk mengerjakan bait-bait suci Allah, di sana dikatakan, aku memenuhkan mereka dengan roh Allah. Bahkan di dalam Yesaya tadi 61 ayat 1, di sana dikatakan roh Tuhan ada padaku. Amin saudara. Bukan berarti saya bilang, oh enggak perlu. Kejar saudara. Amin. Alangkah baiknya jika memang kita memiliki tanda sebagai peneguhan. Oh, saya penuh dengan Roh Kudus. Orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus atau yang merasa sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus sudah berbahasa lidah. Bukan berarti dia menjadi sakti. Ya saudara, tetapi kita menjadi sakti kalau benar-benar Roh Kudus tinggal tetap di dalam hati kita. Kenapa saya katakan menjadi sakti? Karena Roh Kudus itu adalah roh yang kudus, yang tidak bisa ditinggalkan satu tempat dengan roh dunia ini, yang bisa membedakan, yang bisa membuat kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini adalah Roh Kudus, yang bisa membuat kita berbeda.
adalah Roh Kudus. Amin. Jadi anak Tuhan tanpa Roh Kudus, kita akan menjadi suam-suam kuku. Dan kalau kita suam-suam kuku, kata firman Tuhan, aku akan memuntahkan kamu. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan jelas katakan, alangkah lebih baiknya jika kamu tidak mengenal kebenaran sekalian. Ya, itu bahasa kasar Alkitab. Saya nggak bilang Alkitab kasar, tapi bahasa yang sangat benar-benar kalau bisa itu sudah kayak pedang menusuk benar-benar ya saudara. Lebih baik nggak tahu firman sekalian daripada tahu firman tapi tidak mau melakukannya. Kata firman Tuhan itu sangat mendukakan hati Tuhan dan menyakitkan hati Roh Kudus. Amin. Jadi kita mau mempertahankan yang kudus, tapi kita tidak mau melepas roh dunia ini, roh kecemaran, roh najis, roh percabulan, roh penyembahan berhala. Tidak bisa. Roh Kudus tersiksa di dalam saudara. Mau bekerja nggak bisa, tinggal juga dia kasihan. Jadi saudara, yang bisa membedakan kita dengan dunia ini untuk supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12 ayat 2. Hendaklah kamu dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang bisa membuat kita tidak jadi serupa dengan dunia ini adalah Roh Kudus. Penting Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa saudara? Kalau saudara itu lagi dalam kelemahan, iblis tuding kita, enggak bisa, kamu masih banyak kelemahan, enggak bisa, kamu itu enggak bisa. Saudara, saya katakan seperti ini, seorang ibu katakan kepada saya, itu saya kalau saya lagi berdiam, itu seperti saya sudah pernah saksikan dulu di doa malam. Itu ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia meninggalkan pekerjaan yang lama, yang sepertinya menghasilkan banyak tetapi membuat dia jauh dari Tuhan, bahkan jatuh di dalam dosa. Ketika dia tinggalkan itu, boro-boro dia mau hidup senang, mau make up aja dia udah nggak bisa beli. Saya katakan jangan mengukur kasih karunia Tuhan atau membandingkan kasih karunia Tuhan dengan kebutuhan jasmani. Nggak ada bandingannya. Karena jiwa yang sudah selamat itu, kata firman Tuhan, secumpak gandum sedinar harganya, tapi jangan kau rusakkan anggur dan minyak. Saudara tahu itu adalah sukacita surga, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah tukar dengan kebutuhan hidup. Amin. Saya katakan tujuan iblis adalah bukan daging kita, tetapi jiwa kita. Lewat apa? Lewat kebutuhan hidup. Dan dia katakan seperti memanggil-manggil, ayo kerja lagi begini, penghasilannya enak, kamu masih banyak kebutuhan loh, anakmu ntar lagi sekolah, corona hilang, nanti kebutuhannya lebih banyak loh. Nah, dia jadi ketakutan sendiri. Dia merasa, aduh bagaimana hidup saya nanti, Ibu Gembala. Saya katakan anak Tuhan. Nah, saya katakan saudara, kalau dalam kelemahan seperti itu, saudara baca Yehezkiel 47. Ya saudara, baca baik-baik mulai dari ayatnya yang ke, saudara ulang-ulang dari ayatnya yang ke-8 saudara, sampai ayatnya yang ke-13 sampai 13. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, kalau saudara hidup dituntun oleh Roh Kudus, saudara tidak perlu takut. Itulah yang dinamakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Sehat, kuat, berkat, jasmani itu cuma bonus saudara. Cari dahulu kerajaan Allah. Amin. Cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Fokuskan diri untuk membangun manusia rohani dekat sama Tuhan. Hidup dituntun oleh Tuhan, hidup dituntun oleh Roh Kudus. Orang dunia saja saudara, saya ketemu orang yang bawa kue kemarin. Manggil saya saya orangnya legowo, saya diapa-apain saja terserah, yang penting hati saya baik, rezekinya ada aja. Saya bilang, masa kita kalah yang punya Roh Kudus? Dia bisa berkata begitu. Pas saya butuh selalu ada. Masa kita kalah dengan mereka yang hanya dihidup dengan roh dunia ini? Kita yang punya roh yang dahsyat, yang luar biasa, yang mempunyai kuasa yang dahsyat, masa kita kalah? Amin saudara. Percaya, baca firman Tuhan.
Ulang-ulangi Yehezkiel pasal 47 ayat 8 dan seterusnya. Kalau saya ada roh Allah di dalam saya, saudara, kemanapun sungai itu mengalir membawa kehidupan. Amin. Sekalipun orang bilang itu tempat gak bisa, kamu jangan buka usaha di sana. Gak ada tempat parkir, gak ada yang pergi makan di sana. Tapi kalau ada roh Tuhan di sana, dia bisa buka 1000 jalan untuk bisa tempat usahanya menjadi lebih baik. Amin. Yang menentukan berkat itu ya kita, yaitu bukan kita, maksud saya cara hidup kita di dalam Tuhan. Yaitu apa? Kalau kita fokusnya ke jasmani itu kalau kita kejar jasmani seperti film Kejar Daku Kau Kutangkap, ya. Semakin dikejar semakin lari, ya. Tapi kalau kita fokus membangun manusia rohani, cari kepenuhan Roh Kudus, hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Namanya saudara, apa ya? Diperbudak oleh dunia ini, saya katakan seperti itu. Tapi roh Tuhan membuat kita menjadi lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Anak Tuhan harus punya mindset seperti itu, ya saudara. Harus punya mindset seperti itu. Saya diberkati dan saya adalah berkat itu. Amin. Karena memang firman Tuhan katakan, oleh karenamu semua bangsa di dunia akan diberkati. Amin. Oleh karenamu rumah tanggamu diberkati, oleh karenamu tetanggamu diberkati, oleh karenamu RT-mu diberkati, oleh karenamu semua RW-mu diberkati, kota di mana tempat engkau berada diberkati. Amin. Kami alami, saudara. Meskipun orang bilang nggak boleh di sana, aduh kasihan anak-anakmu, nggak bisa. Luar biasa, saudara. Orang sampai bingung, rumah yang hanya 300 dijual cuma 280 kami beli dalam waktu 1-2 tahun menjadi 1,3 M. Coba kalau tidak pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan kuasa Tuhan. Orang bilang nggak ada kehidupan, dan memang benar kami ke sana seperti tidak ada kehidupan. Tapi kalau ada anak Tuhan di sana, anak Tuhan yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, apa yang kau sentuh, dimanapun engkau pergi dan berada, ada kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri. Saya undang semua pelayan altar. Kita fokuskan hidup kita. Mari Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, bekerja di dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya.